Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fani Fadlanur dengan NIM 1901-324 Unit A3 Mata Kuliah Manajemen Strategi Universitas Malik Saleh tahun 2021. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang analisis SWOT. Adapun yang pertama akan saya bahas yaitu tentang sejarahnya. Sejarah awal mulanya dari analisis SWOT ini, pertama itu dimulai dari tahun 1920 sebenarnya. Akan tetapi pada tahun 1960 itu diperkenalkan lagi oleh Albert Humphrey, merupakan tokoh akademis yang melakukan penelitian di Universitas Stanford sekitar tahun 1960 sampai 1970 dengan menggunakan data dari banyak perusahaan terkemuka di dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengapa perencanaan perusahaan bisa gagal. Pada mulanya singkatan atau akronimnya ini tidaklah SWOT, akan tetapi itu adalah SOLVE, yang dimana S-nya itu adalah satisfactory atau memuaskan, yang O-nya itu adalah opportunity atau peluang, yang F-nya itu adalah fault atau kesalahan, dan yang T-nya itu adalah threat atau ancaman. Kemudian pada tahun 1964, Urich and ORR pada sebuah konferensi seminar mengubah huruf F ke W sehingga menjadi analisa yang kita kenal sekarang adalah SWOT. Nah, adapun komponen dari SWOT itu adalah yang pertama adalah strength atau kekuatan atau kemampuan, yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yang keempat adalah threat. Nah, SWOT ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah kuantitatif dan kualitatif. Sebelum masuk ke kuantitatif dan kualitatif, saya akan menjelaskan sedikit tentang SWOT. Nah, SWOT ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisa suatu aspek-aspek pada perusahaan pada mulanya. Akan tetapi bisa dipakai juga untuk personal atau untuk menilai diri sendiri. Kemudian adapun metode yang dipakai adalah kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif di sini adalah menggunakan gabungan antara poin atau komponen dari SWOT itu sendiri, yang dimana terbagi dua lagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu yaitu adalah gabungan antara opportunity atau peluang dengan threat atau ancaman. Sedangkan yang faktor internal itu adalah gabungan antara strength atau kekuatan dan weakness dan atau kelemahan. Kemudian kualitatif. Nah, kalau kualitatif ini dia berbeda dengan kuantitatif. Perbedaannya hanya dia berdiri sendiri, yang dimana poin-poin ini berdiri sendiri, tidak ada bantuan atas poin-poin yang lain. Contohnya strength, yaitu poin-poinnya nanti itu berdiri sendiri. Kemudian yang weakness itu pun berdiri sendiri. Jadi tidak ada gabungan antara poin-poin yang satu dengan poin yang lain. Nah, masuk ke penerapan dalam organisasi. Nah, seperti yang awal mulanya SWOT ini dimunculkan, bahwasannya SWOT ini digunakan pada suatu perusahaan. Nah, di mana untuk meneliti bagaimana perancangan bisa gagal. Perancangan awal itu bisa gagal. Itu. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi berbagai faktor dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis. Nah, jadi secara berturut terhadap yang pertama itu adalah strength atau kekuatan, kemudian weaknesses atau kelemahan, kemudian opportunities atau ancaman, kemudian threat yang terakhir atau ancaman. Kemudian strength sendiri itu adalah
dalam kegiatan organisasi, dalam ruang lingkup organisasi adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik. Nah, jadi sesuatu yang menjadi eh, kekuatan dari organisasi tersebut, yang dimana bisa membawa organisasi tersebut menjadi suatu organisasi yang lebih maju lagi. Kemudian adanya weakness. Nah, di sinilah kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau hambatan atau kelemahannya. Nah, jadi adanya kekuatan, kemudian ada kelemahannya juga. Seperti halnya manusia, ada kelebihan dan ada kekurangan. Kemudian opportunities atau faktor lingkungan luar yang positif. Nah, jadi sini adalah peluang. Nah, peluang ini bisa mendongkrak dari kekuatan yang kita punya. Kemudian ada threats atau ancaman. Nah, ancaman ini juga dari faktor eksternal atau faktor luar. Seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, bahwasanya dalam SWOT ini terbagi menjadi dua lagi, yang dimana ada itu adalah faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, strength dan weakness-nya adalah faktor internal, kemudian opportunities dan threat ini adalah faktor eksternal. Nah, kemudian penggunaan analisis SWOT. Nah, jadi ada beberapa kegunaan. Sini saya merangkum 4 kegunaan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya merangkum 4. Yang pertama itu adalah dapat digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Nah, jadi diri kita sendiri ini bisa kita analisis menggunakan metode SWOT ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti saya akan membahas tentang studi kasus ini tentang personal analisis SWOT. Jadi tidak masuk ke organisasi. Saya lebih studi kasusnya ini masuk ke individu atau orangnya. Seperti itu. Kemudian dapat digunakan untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. Nah, jadi seperti dinamika kelompok seperti itu. Ada yang mempengaruhi dari dalam dan ada yang mempengaruhi dari luar. Kemudian yang ketiga adalah dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan kita. Nah, jadi dapat kita analisis diri kita ini. Ini masuk ke personal analisis SWOT. Jadi dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana diri kita ini, kemampuan kita, kelemahan kita dapat kita ukur dengan analisis SWOT ini. Kemudian yang keempat adalah digunakan untuk mengetahui sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Jadi kita bisa mengetahui organisasi lain atau eksternal, sesuatu yang eksternal itu dengan membandingkannya dengan kita. Jadi apakah kita di atas atau kita di bawah atau kita sama derajatnya. Maksudnya derajat di sini kemampuan dari organisasi kita atau perusahaan kita. Jadi seperti itu. Dapat kita bandingkan dengan perusahaan yang lain. Nah, kemudian faktor-faktor yang dapat kita terapkan dalam bentuk matriks SWOT. Nah, jadi matriks SWOT ini seperti tabel gitu. Kita masukkan poin-poinnya ke dalam tabel tersebut. Nanti di slide berikutnya juga ada tentang matriks SWOT ini. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan advantage dari peluang opportunities yang ada. Nah, jadi kita mempunyai kekuatan dan kita mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kita mampu dengan kekuatan kita ini gabungan antara kekuatan dan peluang. Jadi itu sesama yang positif. Nah, jadi positif dengan positif akan hasilnya positif juga. Kemudian bagaimana cara yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan atau weaknesses yang mencegah keuntungan atau advantage dari peluang. Nah, jadi kita ini berusaha bagaimana cara mengatasi kelemahan kita dengan peluang yang ada. Jadi kelemahan kita ini dapat tertutupin oleh peluang-peluang yang terbuka. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Nah, jadi seperti poin kedua juga tadi, kekuatan yang kita miliki itu mampu
menghalang ancaman masuk ke dalam organisasi kita atau perusahaan kita ataupun ke diri kita sendiri ya. Jadi seperti itu, kita mempunyai kekuatan, kelebihan dari diri kita atau kelebihan dari perusahaan kita ini mampu menghadapi ancaman-ancaman yang dari luar nanti seperti itu. Yang keempat adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weaknesses yang mampu membuat ancaman baru. Nah, jadi kelemahan kita ini dapat kita minimal, dapat kita turunkan persentasenya, kemudian ancamannya ini dapat kita minimalisir. Jadi seperti itu. Sama-sama kita turunkan tingkat levelnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah istilah-istilah dalam analisis SWOT. Nah, itu yang pertama adalah matriks SWOT, yaitu adalah dia seperti tabel ya. Tahu sendiri kawan-kawan atau teman-teman sekalian, matriks ini adalah tabel-tabel seperti itu. Kemudian IFAS. Nah, jadi Internal Strategic Factor Analysis Summary. Nah, jadi ini seperti kuesioner yang diisi. Ini jadi dari segi internal, yaitu internal itu adalah kekuatan atau strength dan kelemahan kita atau weaknesses. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah EVAS, nah, itu adalah External Strategic Factor Analysis Summary. Nah, jadi ini juga kuesioner dari faktor yang dari luar, itu seperti peluang atau opportunities dan threat ancaman. Kemudian yang keempat adalah strategi atau SO. Nah, jadi ini adalah strength dan opportunities. Nah, jadi ini gabungannya. Jadi ini mulai dari poin 4 sampai poin ke-7 ini adalah dengan metode dari analisis SWOT ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, jadi menggunakan metode kuantitatif, pendekatan kuantitatif, yang dimana nantinya itu mempunyai nilai-nilai yang dapat dihitung, berbeda dengan yang kualitatifnya. Kalau kualitatif ini kan bersifatnya deskriptif, jadi seperti itu. Jadi yang poin keempatnya adalah gabungan antara strength dan opportunity. Jadi ada gabungan antara kekuatan dan peluang yang ada. Kemudian yang kelima adalah gabungan dari kelemahan dan peluang. Yang keenam adalah gabungan dari kekuatan dan ancaman. Yang ketujuh itu adalah gabungan dari kelemahan dan ancaman. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah berikut adalah diagram dari analisis SWOT. Nah, jadi ini dapat kita lihat ya. Yang vertikal ini itu adalah internal. Jadi faktor internal itu adalah di peluang atau strength dan ancaman threat ini masuk ke internal. Kemudian yang ke horizontal ini masuk ke eksternal, yang dimana itu adalah kekuatan dan kelemahan. Maaf, saya kebalik. Yang horizontal ini adalah itu adalah internal, itu adalah strength atau kekuatan. Kemudian yang kawannya itu adalah temannya itu adalah kelemahan, weaknesses. Nah, jadi yang eksternal itu adalah peluang dan ancaman. Nah, jadi di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, nanti ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi dapat kita jumpain, kita ini berada berdasarkan dari kuesioner ini, kita ini masuk ke yang mana. Kalau kita masuk ke kuadran 1, itu agresif. Nah, jadi mendukung strategi kita. Kedua itu adalah masuk ke kuadran 2 itulah diverifikasi atau memeriksa lagi. Yang kuadran 3 adalah turn on. Jadi itu meninjau ulang. Kemudian yang keempat adalah mendukung atau defense. Jadi itu perlindungan dari strategi kita. Jadi misalnya di perusahaan kita mencari strategi bagaimana agar perusahaan kita ini tidak down itu. Jadi perlindungan terhadap perusahaan kita ini. Kemudian masuk ke tahap analisis SWOT. Nah, yang pertama itu adalah pengumpulan data. Nah,
pengumpulan data itu kan tadi terbagi dua, itulah kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya ini kuantitatif dan kualitatif ini sejalan gitu kan. Dimana nanti saat kualitatif itu juga bisa dimasukkan ke kuantitatif. Kemudian analisis data. Nah, analisis data ini kita melihat data yang sudah kita kumpulkan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau di kuantitatif nanti kita menggunakan IFAS dan EVIS, itu faktor internal dan eksternal. Kita menggunakan itu nanti tabel, itu ada tabel, kemudian pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah implementasi dari SWOT itu sendiri. Kita masuk studi kasus. Nah, studi kasus ini saya mengambil dari sebuah buku tentang SWOT, tentang ini personal analisis SWOT ya. Jadi itu terhadap diri sendiri, tidak terhadap perusahaan atau usaha. Di sini ini ada seorang mahasiswa yang ingin menguji dirinya nih, atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi seperti itu. Dia mempunyai kekuatan, strength-nya itu adalah mempunyai keahlian komputer. Yang pertama, kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah mudah bersosialisasi. Keempat, bekerja keras. Yang kelima, memiliki indeks prestasi sangat memuaskan atau IPK-nya itu sangat baik. Yang keenam adalah berpenampilan rapi. Kemudian weakness itu adalah kelemahannya itulah kurang menguasai bahasa Inggris. Nah, jadi ini salah satu kelemahan yang umumnya di masyarakat Indonesia. Kemudian tidak sabar, kemudian egois, kemudian tidak percaya diri saat bicara di depan umum, kemudian sering menunda pekerjaan, yang kemudian terakhir adalah sering terlambat. Kemudian masuk ke opportunities atau peluangnya yang dia miliki, kemudian perkembangan teknologi komputer yang sangat cepat. Nah, jadi sinkron atas kemampuan yang dia miliki, itu mempunyai keahlian komputer. Jadi peluang yang sekarang ini cukup bagus untuk atas kekuatan yang dia miliki. Yang kemudian adalah poin yang kedua adalah meningkatkan penggunaan teknologi, meningkatnya pengguna teknologi, dan itu sinkron juga dengan poin yang pertama itu mempunyai keahlian komputer. Yang ketiga itulah banyaknya lowongan kerja untuk ahli komputer. Nah, jadi sinkron juga dengan poin yang pertama. Kemudian poin yang pertama di kelebihannya atau di strength-nya. Yang keempat itu adalah meningkatnya kebutuhan software development untuk pengembangan sistem informasi IT. Nah, jadi sinkron juga di poin yang pertama di strength. Yang kemudian adalah apresiasi terhadap ahli sistem informasi atau IT atau semakin tinggi. Nah, jadi peluangnya ini mengarah ke poin pertama di strength. Nah, kemudian masuk ke ancamannya, ada threat. Yang pertama adalah banyaknya lulusan dari sekolah komputer. Nah, jadi banyak persaingan cukup ketat antara IT ini, IT. Kemudian adanya persaingan dari perguruan tinggi dengan jurusan yang sejenis yang terus meningkat. Nah, kemudian adanya fanatisme alma mater. Nah, jadi di sini diancamannya memandang lulusan dari universitas mana atau dari sekolah mana. Kemudian terbatasnya penerimaan PNS setiap tahun. Nah, jadi terbatas atas penerimaan PNS. Kemudian adanya tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Nah, jadi ini ya salah satu ancaman kita sekarang. Biasanya itu memang ini adalah sesuatu yang kontra terhadap masyarakat Indonesia kan. Ini adalah hal yang sensitif apabila masuk tenaga kerja dari luar, ini sangat sensitif sekali ini. Kemudian kita ini masuk ke ini tabel EVAS dan IFAS. Nah, ini ada disebut matriks SWOT juga. Inilah yang disebut tadi matriks SWOT. Dan ini adalah dengan pendekatan metode kuantitatif, yang dimana ini adalah gabungan antara strength dan opportunities. Nah, jadi di sini dapatkan hasil antara gabungan antara strength dan opportunities, yaitu pertama itu mengikuti semua perkembangan ilmu komputer terkini.
Itu. Yang kedua itu adalah memperdalam spesialisasi di bidang software development. Yang ketiga adalah merancang startup di bidang IT. Kemudian di antara weakness dan opportunities, ini gabungan antara weakness dan opportunities. Yang pertama poinnya adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini strateginya. Kita harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Yang kedua adalah melakukan penghematan untuk modal usaha. Kemudian yang ketiga adalah belajar mengendalikan ego. Nah, jadi ini strateginya atau masukan untuk diri kita, untuk diri yang untuk toko yang kita bahas tadi dalam studi kasus ini. Kemudian kita masuk ke antara gabungan traits, antara strength dan traits. Yaitu yang pertama yang pertama menambah networking dengan alumni dan perusahaan. Nah, jadi menjalin komunikasi antara kita dan alumni-alumni yang sudah bekerja atau menjalin komunikasi antar perusahaan. Kita mencari informasi perusahaan-perusahaan mana yang sedang membuka lowongan kerja yang juga sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua adalah terus belajar agar mendapatkan prestasi cum laude. Nah, jadi ini ketika kita sedang dalam studi atau sedang ongoing di universitas, maka terus tingkatkan belajar agar mendapatkan gelar atau mendapatkan nilai yang baik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi dengan sertifikasi. Nah, jadi sertifikasi kita bisa ke apa namanya ini penyedia sertifikat atau layanan gitu. Biasanya tuh saya pernah ada juga kompetensi dengan sertifikat itu. Nanti mereka mengeluarkan atau badan sertifikasi seperti itu bilang keahlian. Nah, jadi kita datang ke sana dengan kemampuan yang kita bisa atau kompetensi yang kita bisa, nanti diuji di sana dengan SOP yang ada. Nah, ketika sudah sesuai maka nanti akan keluar sertifikatnya. Kemudian yang poin yang terakhir antara gabungan antara strength dan trait-nya, yang terakhir magang di perusahaan IT ternama. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tokoh yang dalam studi kasus ini, dia ada saran untuk magang di perusahaan IT tentang teknologi yang ternama. Jadi membuat dia lebih semangat dan terkenal lagi. Kemudian gabungan antara weakness dan trait, antara kelemahan dan ancaman. Yang pertama itu adalah mengikuti organisasi. Jadi tadi adalah kelemahan dia itu kurang bisanya public speaking gitu, di muka umum. Jadi saran itu adalah mengikuti organisasi. Kemudian yang ketiga itulah lebih disiplin mengolah waktu. Nah, jadi kan ada kelemahan dia sering terlambat atau telat. Yang terakhir adalah poin terakhir membuat time sheet dan manajemen waktu. Ini juga yang terlambat tadi membuat manajemen waktu yang baik lah, jadi agar waktunya itu dapat termanage dengan baik. Karena waktu itu tidak bisa kembali lagi atau tidak bisa diulang. Nah, ini adalah salah satu ciri dari pendekatan kuantitatif, di mana kuesionernya ini masuk ke atau memiliki nilai-nilai atau sesuatu yang bisa dikira atau bisa dihitung. Nah, jadi ini antara masuk ke yang faktor internal, itu adalah kekuatan dan kelemahan. Jadi yang pertama itulah kita deskripsikan dulu, kita isikan apa-apa saja faktor-faktor yang berpengaruh di kekuatan dan kelemahan. Kemudian kita menentukan bobotnya. Kemudian kita menentukan rating. Nah, rating di sini itu bagaimana kita ke depannya. Nah, misalnya poin pertama, mempunyai keahlian komputer. Nah, gimana ke depannya kita nih? Kita lebih baik atau lebih buruk? Nah, jadi kalau kita semakin tinggi positif, maka semakin baik. Nah, ketika kita menjadi min, maka kemampuan kita menurun. Nah, untuk mendapatkan skornya ini kita mengalihkan antara bobot dan rating. Nah, jadi kita kalikan semuanya, kemudian dapat hasil. Nah, untuk bobot ini sendiri itu saya baca di sumber yang telah saya baca itu di faktor yang pertama internal ini itu dijumlahkan kekuatan dan kelemahan atau strength dan kelemahan ini dijumlahkan jadi satu.
Jadi antara bobotnya itu dijumlahkan semua jadi satu. Kemudian untuk yang total bobotnya ini juga itu hasil penjumlahan antara total di keahlian, kekuatan dan kelemahan dijumlahkan. Kemudian masuk ke yang kedua adalah faktor yang eksternal, juga sama seperti yang di faktor internal, bobotnya kita tentukan, kemudian ratingnya kita isi berapa, semakin tinggi rating berarti semakin bagus analisis kita untuk kedepannya. Jadi seperti itu, mampu membaca gimana kita ke depannya. Nah, kemudian masuk ke grand strategi. Inilah puncak dari pendekatan kuantitatif. Nah, kita sudah mendapatkan nilai tadi, di strength kita mendapatkan nilai 1,382, di weaknesses kita mendapatkan min. Nah, jadi itu menurun, kelemahan kita menurun menjadi min 1,00099, kemudian di peluang kita positif dengan nilai 1,674, dan trade di ancaman kita menurun juga dengan nilai min 0,921. Nah, kemudian kita masukkan ke diagram Cartesius, koordinat Cartesius. Nah, untuk menghitung nilai X-nya ini kita total nilai S atau strength atau kekuatan kita jumlahkan dengan kelemahan dan mendapatkan nilai 0,283. Kemudian untuk nilai Y seperti itu juga, untuk nilai total opportunity atau peluang kita jumlahkan dengan threat atau ancaman. Nah, sehingga mendapatkan nilai 0,753. Nah, kita masukkan ke diagram Cartesius. Nah, di sini kita dapat melihat kita masuk ke kuadran pertama, di mana itu adalah positif dan positifnya. Jadi kita dapat menggunakan strategi di kuadran pertama. Jadi seperti itu. Dan di kuadran pertama ini kan seperti yang di slide sebelumnya ini memiliki makna yang kita dituntut atau peluangnya ini bagus seperti itu. Kemudian tahapan dan analisis. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai itu, kemudian kita implementasikan. Nah, ketika kita implementasikan tidak berjalan juga ketika kita tidak ada tetapkan tujuannya. Nah, jadi kita harus tetapkan tujuannya kemana. Jadi melihat dari studi kasus tadi, ini untuk peluang kerja. Jadi kita bisa gunakan untuk dunia pekerjaan, untuk masa depan si tokoh dalam studi kasus tersebut. Kemudian membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dari strateginya sudah ada tadi di slide sebelumnya, yaitu dengan mempelajari lagi IT, mempelajari bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian implementasikan strategi ke dalam bentuk action plan. Nah, jadi kita gerakkan atau kita lakukan apa yang sudah tertera di strategi tadi. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan action-nya. Nah, itu ya, jadi kita lakukan ini, kita tindak lanjuti dan kita lakukan atau kita terapkan, implementasikan. Seperti itu. Jadi sekian, terima kasih dari presentasi saya atau penjelasan saya. Mungkin memang banyak kesalahan yang saya utarakan karena saya juga lagi belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.